Gelombang rasialisme Eropa dan kita. Kita tentu masih ingat pasca gelaran Copa America 2024 beberapa bulan lalu, salah seorang pemain timnas Argentina, Enzo Fernandez, menyanyikan lagu yang bernada rasis yang ditujukan kepada timnas Prancis. Gelandang Chelsea itu awalnya membuat siaran live di Instagram untuk membagikan momen pesta juara Copa America 2024. Dalam siaran live itu, terdengar chant rasis ramai-ramai dikumandangkan skuad Argentina. Secara khusus, chant rasis itu ditunjukkan kepada pemain timnas Prancis. Isi nyanyian itu berisi hinaan soal asal-usul pemain Prancis yang mayoritas punya darah imigran. Salah satu bagian di lirik yang terdengar dalam chant itu menyinggung pemain Prancis kelahiran Angola yang merupakan negara kelahiran Eduardo Camavinga, gelandang Les Bleus. Padahal rasisme adalah tindakan haram di dunia sepak bola dimanapun, entah di Eropa, Amerika Latin hingga Asia. Dapat dipastikan bahwa tindakan rasis ini akan berbuah hukuman yang sangat keras oleh berbagai organisasi sepak bola dunia. Tidak hanya di dunia olahraga saja, tindakan rasis juga kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu belakangan Eropa, khususnya di London dan sekitarnya, sedang diguncang gelombang rasisme. Sejumlah orang terlibat dalam kerusuhan rasial yang merambah bukan hanya London, tetapi juga wilayah lain di Inggris. Aksi kerusuhan yang kemudian disebut UK Riots dipicu oleh peristiwa pembunuhan terhadap 3 gadis di Southport, wilayah barat laut Inggris. Para korban terdiri dari Elise da Silva Aguar 9 tahun, Elise Dot Stambor 9 tahun, dan Babe King 6 tahun. Demonstrasi yang berbuah kerusuhan ini menyasar kaum pendatang atau imigran. Para demonstran ini berasal dari kelompok anti-imigran dan anti-muslim. Laporan independen pada Senin, 5 Agustus menyatakan kerusuhan lantas mengguncang hingga Liverpool, Bristol, Manchester, Hull, Belfast, Stoke, dan kota-kota lain. Termasuk pembakaran yang terjadi di tempat penampungan para pencari suaka di Rotherham dan Tamworth. The Guardian menyebutkan 150 orang yang membawa bendera Santa George Cross meneriakan kalimat "Anda bukan orang Inggris lagi" dan "Paedo Muslim di jalan kami". AP mewartakan demonstrasi terus digaungkan secara online selama beberapa hari ke depan di beberapa kota seperti Sunderland, Belfast, Cardiff, Liverpool, dan Manchester. Frasa-frasa yang digunakan adalah "Cukup sudah, selamatkan anak-anak kita dan hentikan kapal-kapal itu". Di Masjid Southport, pemimpin Muslim, Yahudi, dan Kristen dilaporkan berkumpul bersama. Mereka mengklaim bersatu mengalahkan segala bentuk kebencian yang ekstrim di negara kita. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer dalam pernyataannya mengemukakan ini bukan protes, ini terorganisir. Premanisme dengan kekerasan dan tidak memiliki tempat di jalanan kita atau secara online. Eropa khususnya Inggris Raya telah lama menyimpan benih-benih rasialisme. Komisaris Hak Asasi Manusia PBB mengemukakan diskriminasi rasial terhadap orang-orang berkulit hitam tengah meningkat di Inggris Raya dan sebagian besar masih diabaikan karena rasisme sistematik masih ada. OHCHR juga melihat terjadinya peningkatan kejahatan rasial khususnya atas dasar ras, agama, disabilitas, etnis, orientasi seksual, dan identitas gender di Inggris. Menurut portal statistik Statista, Inggris Raya telah mengalami lonjakan kejahatan rasial dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Inggris dan Wales, di mana polisi mencatat 145.212 insiden kejahatan rasial pada 2022 sampai 2023, atau 130.000 lebih banyak dibandingkan periode 2012 sampai 2013. Apa yang terjadi di London dan sekitarnya sungguh mengkhawatirkan. Ketakutan terhadap keberadaan kelompok pendatang dapat memicu kerusuhan dalam skala besar di berbagai penjuru. Jika tidak diantisipasi sejak dini, berbagai peristiwa sebelumnya mengisahkan kepada kita dampak merusak dari kerusuhan berbasis rasial itu. Apalagi jika kita menyasar anti agama tertentu. Di tanah air kita sendiri, kerusuhan rasial yang kemudian menyasar agama tentu pernah terjadi di masa lalu dalam waktu yang
yang lama, kita sulit mengobati luka akibat kerusuhan tersebut. Sejatinya di era digital sekarang ini semua serba saling terkait. Berbagai informasi di belahan dunia lain sana dapat dengan mudah diakses di dunia sini. Sangat mudah terjadi ada akses lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini. Dan sebenarnya kebencian atas dasar rasial juga sedang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita sendiri. Dalam konteks semacam ini, daya perekat kita sebagai bangsa perlu semakin diperkuat. Ancaman rasisme. Peristiwa yang terjadi di London dan sekitarnya merupakan pembelajaran penting bagi kita untuk mewaspadai munculnya benih-benih kebencian atas dasar rasial. Rasisme telah memecah belah bangsa-bangsa dan bahkan memecah belah sebuah negara. Apalagi ketika rasisme itu kemudian dibungkus oleh kuasa. Kita tentu dapat berkaca dari perang yang diluncurkan oleh Hitler atas dasar perbedaan rasial. Merasa rasnya lebih unggul daripada ras lain. Akibatnya dapat kita baca kembali di dalam berbagai buku-buku sejarah. Perang itu telah menghancurkan sejumlah negeri, menghancurkan kehidupan manusia lain, dan sebagainya. Di negeri kita, perbedaan rasial juga pernah terjadi di mana kolonialisme Belanda. Warga dibedakan atas berbagai kelas berdasarkan asal muasal dan warna kulit atau ras. Pastinya warga pribumi Nusantara berada pada kelas paling bawah. Ini tentu pahit dan menyakitkan hingga kita tidak menghendaki itu terjadi lagi di era kemerdekaan sekarang ini. Faktanya pasca kolonialisme, berbagai ungkapan dan tindakan rasis juga masih terjadi. Sejumlah konflik yang terjadi di beberapa tempat di negeri ini sesungguhnya dipicu oleh rasisme dan merasa terancam dengan keberadaan penduduk pendatang. Akibatnya ratusan orang meregang nyawa. Dan kini rasisme masih tetap menjadi ancaman di negeri yang menjunjung moto Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Hari-hari belakangan rasisme masih marak di dunia maya. Masyarakat kita gampang terpicu emosinya gara-gara ada sekelompok orang yang merasa memiliki ras yang paling unggul dibandingkan masyarakat lain. Sontak adu kuat argumen yang diselingi dengan segala sumpah serapah memenuhi ruang media sosial kita. Ada sekelompok orang yang merasa memiliki mandat langit untuk menentukan orang masuk surga atau neraka atas dasar penghinaan ras unggul. Berbagai argumentasi nakli diajukan. Di sisi lain, atas dasar merasa sebagai pemilik sah negeri ini, sekelompok lain juga melakukan tindakan rasial. Berbagai argumentasi dikemukakan untuk mengabsahkan pandangannya. Jadilah kini kita menyaksikan keramaian prasangka-prasangka rasial di mana-mana. Padahal jika kembali kepada dasar negara Pancasila, semua warga yang mendiami bumi Indonesia ini memiliki andil dan hak sama, tanpa perlu dibeda-bedakan atas dasar ras, warna kulit, keturunan, suku, dan agama. Kita menganut moto Bhinneka Tunggal Ika. Kepelbagian suku, bangsa, keturunan, dan agama sejatinya disatukan oleh niat dan cita-cita yang sama. Inilah sesungguhnya yang diperjuangkan sejak awal oleh para petinggi bangsa ini atau Founding Fathers. Kita perlu menghargai perjuangan para tokoh-tokoh awal kemerdekaan. Bentuknya antara lain memberikan penghargaan terhadap sesama, atau dalam bahasa agama, semua manusia di hadapan Tuhan itu sama. Dan ini juga sejak lama diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La fadla lil Arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala Arabiyyin, wala lil amara ala aswada, wala aswada ala ahmara ila bittaqwa. Yang artinya tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan Arab, yang bukan Arab dari orang Arab, yang berkulit merah dari orang berkulit hitam, yang berkulit hitam dari yang berkulit merah, selain ketakwaannya. Ini menunjukkan kepada kita rasisme itu tidak mendapat tempat di dalam risalah agung Nabi. Ajaran agama kita tidak menekankan keunggulan ras atau bangsa apapun. Yang bernilai di sisi Allah adalah ketakwaan. Sehingga salah satu misi dakwah Nabi adalah misi egaliter, persamaan serta menyebarkan rahmat bagi semesta. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 54. Wahuwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'allahu nasaban wasyiran wa qanu rabbuka qadiran. Artinya, dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu Allah jadikan manusia berkerabat dan bersanak saudara, dan Tuhanmu
Maha Kuasa. Pesan-pesan anti rasisme berbasis Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejatinya masih relevan hingga kini. Di dunia hari ini, pesan Nabi Muhammad terlihat untuk menciptakan mandat moral dan etika khusus untuk Eropa dan kita. Ini juga ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Al-Quran mengatakan bahwa kesalehan dan perbuatan pribadi adalah dasar dari nilai baik, bukan atas dasar afiliasi kesukuan. Pesan ini sesungguhnya membawa konsekuensi tersendiri bagi masyarakat yang masih mengagungkan suku, warna kulit, dan keturunan. Egalitarianism, pesan kenabian ini dapat kita lihat contohnya pada sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah. Dalam berbagai riwayat, Bilal sangat dekat dengan Muhammad. Pada tahun 622, Nabi menunjuknya sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan sebagai pengakuan karena suaranya yang sangat indah serta kesalehannya. Bagi kita umat Islam, tentu Bilal adalah simbol pesan egaliter Islam. Dalam praktiknya, Islam mengakui tidak ada perbedaan di antara manusia atas dasar etnis atau ras, tetapi lebih mengutamakan integritas pribadi. Dari sini kita dapat mengajukan satu pesan kemanusiaan, tentu berbasis nas bagi siapapun bahwa rasisme sesungguhnya tidak mendapat tempat di dalam ajaran agama dan di dalam masyarakat egaliter. Karena itu peristiwa yang sedang terjadi di sebuah negara di Eropa ini sesungguhnya menggugah sisi kemanusiaan kita. Betapa agama menjadi sangat penting diajukan sebagai solusi atas ancaman rasisme yang sedang mengguncang jagat ini, Eropa dan kita di Indonesia. Semoga wallahu alam bissawab.